Hai kalian semuanya, apa kabar? Tetap sehat ya? Kalian sehat, saya sehat, kita semua sehat. Amin. Iya, ngomongin film tentang manusia super, tentunya salah satu film yang pertama kita ingat adalah film Superman. Dimana tiap filmnya dirilis, walaupun beda tahun, beda pemeran, tetap aja filmnya bagus. Dalam artian bisa mencuri perhatian kita dan bahkan jadi film yang ditunggu-tunggu. Film tentang seorang anak bayi super yang jatuh dari luar angkasa ke bumi, terus ditemukan oleh sepasang suami istri, kemudian bayi itu mereka rawat hingga besar, dan menjadi seorang manusia super yang menyelamatkan bumi dari segala tindak kejahatan. Intinya film itu tentang manusia super yang baik hati. Nah, di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Brightburn yang diproduksi tahun 2019, di mana awal jalan ceritanya mirip sekali dengan film Superman. Tapi bedanya di film ini manusia supernya bukan jadi orang baik, tapi jadi orang jahat. Ya, bagaimana alur cerita filmnya? Yuk kita langsung bahas. Film bermula di sebuah rumah sekaligus peternakan milik keluarga Breyer berlokasi di kota Brightburn, Kansas, Amerika. Di dalamnya ada sepasang suami istri yakni Kyle Breyer bersama istrinya Tori yang sedang bermesraan sambil ngobrol tentang kerinduan mereka selama ini untuk memiliki seorang anak. Dan tampaknya malam itu adalah malam keberuntungan buat mereka. Terdengar suara ledakan yang sangat keras bahkan sampai menggetarkan seisi rumah. Lalu kemudian mereka pun mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata tidak jauh dari situ ada sebuah benda asing yang baru saja jatuh dari luar angkasa dan mendarat di dekat rumah mereka. Merasa penasaran mereka pun mendekatinya dan ternyata dari dalam benda asing itu terdapat seorang anak bayi laki-laki. Singkat cerita, bayi tersebut mereka rawat seperti anak mereka sendiri. Hari demi hari mereka lalui dengan penuh kebahagiaan. Scene film kemudian menunjukkan keadaan 10 tahun kemudian, di mana Brandon yang adalah bayi yang mereka temukan tadi sudah remaja berusia 12 tahun dan sekarang bermain umpet-umpetan bersama ibunya yang menyuruhnya bersiap ke sekolah. Brandon juga merupakan seorang anak yang cerdas di sekolahnya, di mana adegan film menunjukkan saat Brandon mampu menjawab pertanyaan sains dari gurunya dengan sempurna, bahkan melebihi kemampuan anak-anak seusianya. Hal itu kemudian langsung mendapat reaksi buruk dari teman-temannya, di mana sekelompok anak tidak menyukainya bahkan membulinya. Namun ada seorang siswi yang bernama Kathleen yang justru menunjukkan sikap sebaliknya. Ia langsung memuji kepintaran Brandon. Suatu malam, gudang peternakan keluarga Breyer tampak ada yang merah menyala di dalamnya, yang seketika itu mengakibatkan gangguan listrik dan juga mengganggu Brandon yang sedang tidur. Suara aneh terdengar di telinga Brandon yang kemudian membuatnya seperti kerasukan, lalu melompat keluar kamar dari jendela lantai 2 rumahnya. Tori yang saat itu berada di lantai dasar sempat mendengar suara gaduh saat Brandon keluar tadi, lalu kemudian mencari sumber suara. Saat di luar rumah, Tori sempat melihat sesuatu yang melintas sangat cepat mengarah ke gudang mereka, lalu ia pun menyusulnya. Di dalam gudang, Tori terkejut karena melihat pemandangan yang tidak biasa, di mana Brandon bertingkah aneh dan berbicara sendiri dengan bahasa yang aneh juga, menghadap sebuah pintu yang sedang terkunci seolah-olah ingin membuka pintu itu. Dan dimulai dari adegan ini, sepanjang film akan menunjukkan seseorang Brandon yang sudah menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan super. Yang mana di awal film setahu kita Brandon bukanlah seorang manusia yang lahir di bumi, melainkan alien yang berwujud seperti manusia dan berasal dari luar angkasa. Keesokan harinya, tampak Kyle bersama Brandon sedang melakukan beberapa pekerjaan rumah. Sembari Kyle bercerita tentang pengalaman mereka sebagai orang tua dalam mengurus dan membesarkan Brandon. Tak lama Kyle pergi ke toko untuk membeli beberapa keperluan. Brandon yang saat itu bermaksud untuk memotong rumput sangat kesusahan untuk menghidupkan mesin pemotong rumputnya. Dan kemudian tiba-tiba Brandon terdiam dan terkejut dengan kekuatan yang dimilikinya. Mesin pemotong rumput tadi tanpa sengaja terlempar jauh. Karena merasa penasaran dengan kekuatannya, Brandon lalu mencoba menghentikan putaran kipas mesin menggunakan tangannya. Malamnya, keluarga Breyer ini bersama ipar mereka yaitu Mary Lee yang adalah adik dari Tori dan juga suaminya Noah sedang merayakan hari ulang tahun Brandon yang genap 12 tahun saat itu. Lalu tak lama Noah memberinya hadiah yaitu sebuah senjata. Kyle dan Tori yang merasa Brandon belum cukup dewasa untuk menerima hadiah seperti itu kemudian memindahkan hadiah itu dari hadapan Brandon. Yang ternyata hal itu membuat Brandon marah bahkan membentak ayahnya. Tanpa ada yang menyadari saat ia membentak meja tadi, layar televisi di belakangnya sempat terganggu, dan mereka juga tidak menyadari saat Kyle memaksa untuk pulang, tangannya tidak dapat menarik Brandon yang bertubuh kecil itu. Lalu kemudian mereka pun pulang dari acara tersebut, tentunya dengan perasaan yang sedikit malu atas ulah anak mereka tadi. Sebagai orang tua, Kyle dan Tori merasa khawatir dan terfokus pada perubahan anak mereka yang mulai beranjak dewasa.
tanpa sedikit pun mereka sadari perilaku dan tanda-tanda janggal yang seharusnya membuat mereka lebih khawatir. Keesokan paginya, keluarga ini ternyata memiliki agenda untuk berlibur di hutan. Sebelum mereka berangkat camping, mereka melihat beberapa keanehan dari Brandon pagi itu. Pertama, Brandon yang saat itu sedang sarapan mampu memegokkan garpu yang digigitnya. Kemudian mereka juga menemukan beberapa gambar yang seharusnya belum boleh dilihat oleh anak seusia Brandon. Dan juga beberapa gambar mengerikan yang mereka temukan di bawah kasurnya. Gambar-gambar dewasa yang mereka temukan tadi membuat Kyle merasa harus mulai memberikan edukasi kepada anaknya tentang hal yang berbau kedewasaan. Tentu saja hal itu akan sangat canggung dilakukan, apalagi ini adalah kali pertamanya dan tidak seperti percakapan biasanya antara ayah dan anak. Malam itu, Brandon kembali menunjukkan sikap anehnya. Ia keluar dari tenda camping dan secara diam-diam pergi ke rumah Kathleen yang jaraknya bermil-mil dari situ. Kathleen yang saat itu mau tidur, dikagetkan dengan laptopnya yang tiba-tiba menyala sendiri. Setelah dimatikan, laptopnya lagi-lagi menyala sendiri. Kathleen yang awalnya heran, sekarang menjadi ketakutan dan memanggil ibunya sesaat setelah ia melihat sosok manusia yang ia rasa kenal ada di balik tirai jendela kamarnya. Tori yang tadi sempat mencari Brandon di luar tenda, kemudian secara tiba-tiba bertemu dengan Brandon di tengah hutan, yang beralasan baru saja pergi buang air kecil. Oke teman-teman, walaupun tidak terlalu jelas ya apa tujuan Brandon ke rumah Kathleen ini, tapi menurut saya, Brandon melakukan itu karena salah kaprah mengartikan pembicaraannya dengan ayahnya sore tadi, yang dia rasa telah mendapatkan izin dari ayahnya. Di samping dia juga merasa memiliki kekuatan, maka ia mampu melakukan apapun. Sikap Brandon yang dalam tanda kutip semakin dewasa ini semakin menunjukkan penyimpangan dan sedikit aneh. Mulai dari kesenangannya membuat gambar simbol kebanggaannya, dan juga di suatu malam ayahnya tanpa sengaja melihatnya yang sedang menatap ayam-ayam peliharaan mereka. Ayahnya sempat menegurnya dan mengajaknya untuk masuk ke rumah. Dan setelah beberapa saat ayahnya kembali terbangun karena mendengar suara gaduh dari kandang ayam tadi, dan lalu kembali memeriksa keadaan di sana. Betapa terkejutnya dia saat melihat semua ayam tadi sudah mati dengan kondisi tubuh yang hancur. Sempat terjadi perdebatan di antara Kyle dan Tori di sana, yang mana Kyle menuduh Brandon lah penyebab semuanya, namun dibantah oleh Tori yang menganggap itu adalah ulah serigala. Keesokan harinya, saat sedang melakukan praktek pelajaran olahraga, di mana setiap anak harus saling mempercayai temannya untuk menolong sehingga tidak terjatuh, yang tampaknya semua berjalan dengan baik. Namun saat Brandon mendapat giliran, dia harus terjatuh keluar dari lingkaran karena Kathleen tidak menahannya. Dikarenakan Kathleen yang merasa sedikit takut dan menganggap Brandon yang punya otak mesum, setelah kejadian malam sebelumnya di mana Brandon secara diam-diam mendatangi dan mengintipnya sedang tidur. Mendengar itu, Brandon pun marah, lalu menciderai tangan Kathleen yang saat itu hendak membantunya berdiri setelah dipaksa oleh gurunya. Erika, ibu dari Kathleen yang tidak terima dengan kejadian itu mendesak agar pihak sekolah segera mengambil tindakan yang lebih tegas daripada hanya sekedar memberinya hukuman skorsing. Tidak sampai di situ, ia juga menghina status Brandon yang sebagai anak adopsi itu, serta menganggapnya anak dari seorang ibu yang punya perilaku tidak baik. Brandon yang mendengar perkataan itu tampak menunjukkan wajah amarah penuh dendam kepada Erika. Sesampainya di rumah, Kyle dan Tori kembali membicarakan perilaku anak mereka itu. Lalu Tori menceritakan apa yang dilihatnya malam itu saat Brandon mengigau dan masuk ke gudang. Dan Kyle mulai menunjukkan perhatiannya pada asal-usul Brandon dan sebuah benda asing yang mereka temukan dulu. Ia juga baru menyadari bahwa selama ini Brandon belum pernah sakit atau terluka sedikit pun. Dan di malam itu juga, Tori kemudian mencari-cari informasi di internet tentang penelitian terkait benda asing di angkasa luar, khususnya yang terjadi di daerah Kansas tersebut. Yang mana malam itu juga Brandon mulai lagi mendengar suara-suara aneh di telinganya seperti sebelumnya. Brandon seperti kerasukan dan masuk ke gudang berjalan ke arah cahaya warna merah menyala itu. Di dalam gudang, Brandon lalu membuka pintu yang terkunci itu dan ternyata di dalam sana terdapat benda asing yang membawanya ke bumi 12 tahun yang lalu yang disimpan oleh Kyle dan Tori. Dan benda asing itulah yang sedang menyala serta mengeluarkan suara aneh yang didengar oleh Brandon sekarang. Seperti hilang kesadaran, Brandon lalu mengikuti bahasa aneh yang didengarnya itu. Tori yang tanpa sengaja melihat ke arah gudang, kemudian pergi lagi ke situ untuk melihat apa yang terjadi dan lagi-lagi ia melihat Brandon yang sedang ada di sana bahkan kali ini lebih aneh dari sebelumnya. Brandon kali ini sudah melayang di udara. Ibunya yang penasaran kemudian mendekati Brandon. Namun seakan tahu akan kehadiran Tori di situ, benda ini lalu berhenti menyala yang mengakibatkan Brandon terjatuh dan tangannya sempat terluka terkena salah satu bagian dari benda asing tadi.
Dan itu adalah kali pertama Brandon mendapatkan luka selama hidupnya, sekaligus heran dengan apa yang baru saja terjadi padanya. Brandon kemudian bertanya kepada ibunya mengenai siapakah dirinya. Rupanya selama ini, Kyle dan Tori belum pernah menceritakan kejadian sebenarnya dan bagaimana mereka menemukan Brandon. Yang mana setahu Brandon ia adalah anak yang mereka adopsi dari orang lain. Kemudian Tori pun mau tak mau bercerita kepada Brandon tentang asal-usulnya dan bagaimana mereka menemukannya dulu. Mendengar cerita itu, Brandon pun lalu kecewa kepada orang tuanya yang tidak pernah jujur padanya dan berteriak-teriak sambil menghancurkan beberapa barang di dalam rumah. Kemudian adegan film sekali lagi memperkuat cerita bahwa Kyle dan Tori benar-benar menyimpan rahasia asal-usul Brandon selama ini dengan menunjukkan adegan Kyle yang bertanya kepada Tori. Ya, ternyata jangankan bercerita tentang asal-usul, keberadaan benda asing itu juga mereka rahasiakan dari Brandon. Brandon yang kecewa lalu keluar rumah dan lagi-lagi ia melafalkan bahasa-bahasa aneh yang terus saja ia dengar itu. Yang secara perlahan ia pun dapat mengartikannya. Bahasa atau suara itu ternyata memerintahkannya untuk mengambil alih dunia. Jadi kalau menurut saya suara itu adalah suara yang datang dari tempat asal-usul Brandon ya, yang ditransmisikan ke bumi melalui benda asing tadi. Yang tampaknya mampu menghipnotis Brandon sekaligus mengaktifkan kekuatan supportnya yang selama ini belum disadari oleh Brandon serta orang tuanya. Scenes kemudian berpindah ke Caitlin yang sedang belajar di kamarnya, yang tiba-tiba saja laptopnya mengalami gangguan lagi seperti malam sebelumnya. Dan tiba-tiba saja Brandon sudah ada berdiri di hadapannya. Caitlin yang masih trauma sejak kejadian terakhir yang menimpanya, tentu saja merasa takut pada Brandon dan menjelaskan padanya bahwa ibunya sudah melarangnya untuk berteman dengan Brandon. Brandon yang tampaknya tidak terima dengan penjelasan itu lantas kemudian mendatangi Erica, ibu dari Caitlin di tempat kerjanya yang malam itu sedang bersiap untuk pulang. Tanda-tanda kehadiran Brandon di tempat itu sempat membuat Erica bingung. Ditambah lagi ia melihat banyak sekali simbol yang biasanya digambar oleh Brandon ada di kaca restoran itu. Lalu tiba-tiba saja salah satu lampu restoran itu pecah dan serpihannya mengenai matanya. Merasa ada yang sedang berniat jahat padanya, Erica berusaha kabur dan bersembunyi di balik pintu sebuah ruangan kecil. Namun hal itu sia-sia saja karena kekuatan Brandon mampu membuka pintu berbahan besi itu. Erica yang pandangannya terganggu setelah ia melepaskan serpihan tadi dari matanya, samar-samar melihat sosok seseorang bertopeng dari balik pandangan matanya yang buram. Namun baru saja ia menyadari siapa sosok tersebut, tiba-tiba keesokan paginya, Kyle dan Tori sedang melakukan aktivitas pagi mereka di dapur sambil menunggu Brandon yang pagi itu sedikit telat untuk berangkat ke sekolah. Saat Brandon datang ke ruangan itu, orang tuanya pun heran karena Brandon tidak pernah terlambat sebelumnya. Brandon lalu mengatakan bahwa tadi ia sempat memikirkan tentang sesuatu. Orang tua Brandon pun ingin tahu apa yang dipikirkannya. Kemudian Brandon menjawab, "Iya, tadi saya sedang memikirkan sesuatu, namun setelah itu saya pikir tidak ada masalah lagi, semuanya aman-aman saja dan baik-baik saja." Adegan film di bagian ini, saya rasa ingin menyampaikan kepada penonton bahwa Brandon ini sudah mulai kejam dan memiliki perasaan yang dingin terhadap beberapa hal mengerikan yang baru saja ia perbuat. Yang mana itu tidak normal bagi manusia pada umumnya, terutama anak seusia 12 tahun yang tentu saja akan mengalami depresi dan rasa bersalah jika baru saja berbuat sebuah kesalahan besar seperti pembunuhan. Di satu sisi, sheriff setempat yang sedang melakukan investigasi di restoran tempat Erica bekerja, masih bingung melihat kondisi ruangan yang porak-poranda. Mereka juga tidak dapat menghubungi Erica dan belum mengetahui bahwa Erica sudah tewas di tangan Brandon semalam. Namun sheriff ini mendapatkan petunjuk yaitu sebuah simbol yang tampaknya sengaja ditinggalkan oleh pelaku. Pagi itu di sekolah, Brandon diharuskan bertemu dengan guru bagian pembinaan khusus atau konseling untuk siswa-siswa bermasalah yang tak lain adalah Merrilee atau tantenya sendiri. Di mana dalam percakapan itu, Merrilee merasa khawatir pada Brandon melalui pembicaraan mereka tentang menjadi lebih unggul dari orang lain dan kurangnya penyesalan atas hal buruk yang pernah dia lakukan. Brandon juga mengatakan bahwa terkadang ketika hal buruk menimpa orang-orang, pasti bertujuan pada suatu kebaikan. Sontak Merrilee kaget mendengar pernyataan ini, karena memang tugas dasarnya ialah ingin melihat rasa penyesalan dari orang yang dibimbingnya, yang mana hal itu mengindikasikan bahwa orang tersebut menunjukkan suatu progres ke arah yang lebih baik. Namun berbeda dengan Brandon. Dan apapun itu hasilnya, Merrilee wajib berterus terang dan melaporkan hasil kelas konselingnya kepada beberapa pihak, termasuk sheriff dan orang tua Brandon. Malamnya, tampak Brandon sedang merenungkan pembicaraannya tadi pagi dengan Merrilee. Tak lama setelah itu, sepertinya ia memutuskan untuk keluar rumah. Karena ibunya yang saat itu baru saja pulang kerja mencarinya di kamar tetapi tidak ada. Ternyata benar, Brandon pergi menemui Merrilee di rumahnya dengan maksud memohon agar Merrilee tidak melaporkan hasil pembicaraan tadi pagi kepada setiap orang. Di sini mengindikasikan bahwa Brandon tidak ingin hal buruk menimpa mereka karena jelas ia akan marah jika hal itu terjadi.
Namun Merrily yang belum menyadari kemampuan Brandon itu menolak pemikiran Brandon dan segera menyuruhnya untuk pulang. Setelah pertemuan itu, alih-alih memberitahukan Tori bahwa anaknya baru saja ke situ tengah malam, Merrily malah mengirim pesan pada Noah, suaminya yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang, bahwa ia akan tidur lebih dulu. Noah yang sudah sampai di rumah dan lalu membersihkan diri, terkejut setelah melihat Brandon yang sedang bersembunyi di balik lemari pakaiannya. Noah lalu marah-marah padanya dan kemudian bermaksud membawanya pulang serta melaporkan kejadian itu pada orang tuanya. Brandon yang tak mau hal itu terjadi kemudian mengagetkan Noah dengan kemampuan supernya yang membuat Noah sedikit terlempar ke belakang. Noah yang kaget bercampur marah namun sudah tidak melihat Brandon di situ, kemudian segera bergegas pergi bermaksud untuk berbicara dengan orang tua Brandon. Namun sayang dalam perjalanannya, ia harus bertemu kesialan karena Brandon yang sudah terlanjur marah padanya dan kemudian membunuhnya dengan menghempaskan mobil Noah ke jalanan dari ketinggian. Dan seperti biasa, setelah melakukan suatu kejahatan, Brandon lalu menandai TKP itu dengan simbol kebanggaannya. Di rumah, orang tua Brandon merasa khawatir karena anaknya belum pulang ke rumah hingga larut malam. Tak lama kemudian, Brandon pun pulang dengan kondisi tidak memakai baju. Dan mereka segera menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi padanya hingga pulang larut malam. Brandon lantas berbohong kepada orang tuanya dengan mengarang cerita, lalu masuk ke kamarnya membawa baju kaosnya yang sebelumnya sempat ingin dibersihkan oleh ibunya namun Brandon menolaknya. Orang tua Brandon sudah tahu bahwa Brandon sedang menyembunyikan sesuatu dari mereka dan sempat menyinggung kembali perihal asal-usul anak ini saat mereka berdiskusi. Sampai di sini bisa kita ketahui bahwa orang tua Brandon sudah menyadari akan kemungkinan-kemungkinan dan adanya kemampuan tidak biasa dari Brandon. Berbeda dengan Tori yang berusaha menyingkirkan jauh-jauh pikiran negatif pada anaknya, Kyle justru lebih yakin pada Brandon telah berbuat jahat dengan memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya. Karena latar belakang Brandon yang dulunya adalah bukan seorang anak yang mereka temui secara normal, dalam artian ada alien berwujud manusia yang sedang tinggal bersama mereka. Kyle yang sudah tidak tenang malam itu pun bahkan sampai bermimpi buruk adanya aura jahat yang mengiringi Brandon saat pertama kali mereka temukan. Kemudian tiba-tiba ia terbangun diiringi telepon yang berbunyi di kamar mereka. Yang ternyata itu adalah Merrily yang mengabarkan tentang kematian Noah. Di rumah sakit mereka bertemu Merrily yang tengah berduka lalu kemudian berbincang sedikit mengenai apa yang telah menimpanya. Karena kejadian Noah tersebut terjadi di jalanan, lalu Merrily menanyakan kabar Brandon. Ia teringat bahwa tadi ia baru saja menyuruh Brandon untuk segera pulang dari rumahnya. Sehingga baru disinilah Merrily memberitahukan kepada Kyle dan Tori bahwa Brandon tadi baru saja datang ke rumahnya. Sontak orang tua Brandon terkejut dan diam-diam mulai curiga pada anak mereka. Keesokan paginya, saat Brandon sedang sarapan, Kyle dan Tori menceritakan padanya tentang apa yang sudah terjadi pada pamannya semalam dan memberitahukan bahwa pamannya telah meninggal. Mendengar kabar itu, Brandon santai saja dan tetap melahap sarapannya tanpa menunjukkan sikap berduka sedikit pun. Melihat reaksi Brandon yang dingin, Tori kembali menegaskan bahwa pamannya sudah meninggal. Alih-alih melihat reaksi kedukaan dan merasa kehilangan darinya, anak ini malah bertanya pada orang tuanya. Kyle yang sudah tidak sabar dengan sikap Brandon lantas membentaknya dan secara langsung menuduhnya sebagai penyebab kematian Noah. Karena mereka tahu Brandon malam itu ke rumah Noah dan Merrily. Kyle juga menuduhnya sebagai penyebab hilangnya Erica di restoran malam sebelumnya. Ia juga sempat menyentuh Brandon untuk mencegahnya pergi dari pembicaraan itu. Brandon yang sempat emosi tanpa sadar mendorong Kyle ayahnya dan membuat Kyle terhentak cukup keras ke dinding. Yang mana untuk ukuran anak seusia itu sangat tidak mungkin terjadi. Kyle lalu teringat pada baju kaos yang disembunyikan Brandon malam itu. Lalu pergi ke kamar Brandon dan mencari kaos tersebut. Saat ia baru saja menemukan kaos itu dan melihat ada bercak darah, Brandon muncul di kamar itu. Dengan sigap, Kyle lalu menyembunyikan kaos tersebut dan kemudian meminta maaf pada Brandon karena baru saja berbicara kasar padanya. Dengan maksud agar Brandon tidak curiga padanya yang sudah mengendap-endap masuk ke kamar itu. Kyle dan Tori pun sempat bertengkar malam itu setelah Kyle menunjukkan temuannya di kamar Brandon. Tori tidak terima akan pendapat Kyle tersebut. Tori dengan naluri keibuannya itu tetap bersikukuh bahwa anaknya tidak mungkin penyebab kematian Noah. Justru sebaliknya ia mempersalahkan Kyle yang sengaja membiarkan Noah mengemudi sendiri dalam keadaan setengah mabuk. Di sisi lain, kepala sheriff yang masih terus menginvestigasi kejadian misterius itu mulai mendapatkan titik terang setelah perhatiannya terfokus pada simbol-simbol yang selalu ada di setiap kejadian. Kemudian Kyle yang mencoba menyadarkan dirinya akan pikiran-pikiran negatif pada Brandon mulai melihat-lihat kembali beberapa benda yang menjadi kenangan mereka saat bersama Brandon sejak ia kecil.
lalu kemudian menangis dan tampak menyesali tingkah buruknya beberapa hari ini kepada anaknya itu dan berpikiran untuk mengajak Brandon pergi berburu di akhir pekan. Dengan maksud sebagai usahanya untuk memperbaiki hubungan antara ayah dan anak. Singkat cerita, akhir pekan pun tiba. Kyle dan Brandon sedang bersiap-siap untuk berangkat berburu bersama. Beberapa saat setelah berangkat, kepala sheriff mendatangi rumah mereka dan bertanya pada Tori tentang simbol yang ditemukannya di TKP. Kemudian ia mengasumsikan bahwa simbol yang tampak bertuliskan BB tersebut seperti menginisialkan sebuah nama, yaitu Brandon Breyer. Tampak di wajah Tori seketika itu tidak senang dengan sikap sheriff tersebut, dan secara halus mengusirnya dari situ dengan tidak mempersilahkan sheriff tersebut masuk ke rumahnya. Selepas kepala sheriff itu pergi, Tori yang memang pernah tahu dengan simbol itu kemudian bergegas ke kamar Brandon untuk meyakinkan dirinya, di mana ia terkejut bukan main bahwa simbol itu adalah benar simbol yang selama ini sering digambar oleh Brandon. Disertai juga beberapa gambar yang memperkuat keyakinannya bahwa Brandon adalah penyebab semua kejahatan tersebut. Di saat yang sama, Kyle yang kita tahu tadinya menangis di kamar setelah melihat benda kenangan bersama Brandon, ternyata bukan menangis penyesalan akan sikapnya pada Brandon, namun menangis atas rencananya yang hendak membunuh Brandon saat mereka berburu ke hutan. Di mana saat ini Kyle sedang mengarahkan senjata membidik Brandon yang sedang melihat jejak kaki rusa di tanah. Tori yang seketika itu khawatir akan keselamatan Kyle lantas mencoba menghubunginya melalui ponselnya. Namun semuanya sudah terlambat, karena beberapa saat sebelumnya, Kyle telah dibunuh oleh Brandon, di mana Kyle yang tadi akhirnya menembakkan senjatanya tepat di kepala Brandon, tidak dapat melukai Brandon sedikit pun, hingga akhirnya Brandon marah padanya dan membunuhnya. Di saat panggilan telepon Tori sudah diangkat, tanpa pikir panjang, Tori yang yakin itu adalah Kyle, langsung berbicara meminta maaf dan sependapat dengannya bahwa Brandon adalah pembunuh Noah dan Erica. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang menjawab telepon itu bukanlah Kyle, melainkan Brandon yang sudah terlanjur mendengar apa yang diucapkan Tori barusan. Seketika itu juga Tori menyadari bahwa dirinya sedang terancam. Brandon sudah datang ke rumah itu dan memporak-porandakan segalanya yang membuat Tori sangat ketakutan. Tori lalu menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Namun di saat ia baru saja ingin berbicara, dan komunikasinya terputus. 911 yang kala itu sempat mendengar Tori menjadi ketakutan kemudian menyampaikan pengumuman lewat radio. Kepala sheriff yang juga mendengar pengumuman itu pun dengan sigap berputar balik dan menuju ke sana. Namun naas, kepala sheriff yang baru saja ingin masuk menyelamatkan Tori tiba-tiba dalam sekejap terbunuh oleh Brandon. Anggota sheriff yang lain juga yang datang ke tempat itu lalu kemudian mengamankan Tori dan menyuruhnya untuk berlindung. Namun nasib sial juga terjadi padanya. Ia juga terbunuh oleh Brandon. Tori yang sedang ketakutan kemudian memberanikan diri melompat dari lantai 2 rumah mereka dan saat terjatuh, tangannya tanpa sengaja terluka akibat tergores benda tajam. Melihat tangannya yang luka itu, Tori kemudian ingat saat Brandon pernah terluka akibat tergores bagian tajam benda asing yang membawa Brandon ke bumi waktu itu. Lalu Tori berlari masuk ke gudang di mana ia bermaksud menjebak Brandon ke sana. Yang diyakininya kekuatan Brandon akan lemah saat berada di dekat benda asing tersebut. Tori yang di dalam gudang juga sempat melihat mayat Erica yang selama ini menghilang dan belum ditemukan ternyata disembunyikan di situ. Dan tak lama Brandon pun datang di sana. Tori yang sudah menyimpan potongan benda tajam di saku belakangnya itu lalu mengajak Brandon berbicara dan memeluknya. Di saat itu pula lah Tori diam-diam menyerang Brandon dengan maksud menusuk Brandon dari belakang. Namun Tori tidak berhasil karena tangannya ditahan oleh Brandon. Dan seketika itu juga Brandon lalu membunuhnya dengan cara menjatuhkan Tori ke tanah dari ketinggian. Di akhir film ditunjukkan juga reportase live streaming dari media setempat tentang adanya pesawat yang jatuh yang menewaskan sekitar 268 penumpang di wilayah kota Blackburn tersebut, serta sebuah rumah yang juga penghuninya ikut tewas yakni Kyle Breyer dan istrinya Tori. Sementara anak mereka dikabarkan selamat yakni seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Yang mana kita tahu adalah Brandon yang lagi-lagi tidak menunjukkan adanya penyesalan di wajahnya sambil melahap sebuah biskuit. Tak lama setelah itu, banyak juga tersiar di beberapa media tentang kekacauan yang terjadi di mana-mana. Kamera saksi mata juga sempat menangkap adanya penampakan sosok seperti manusia yang lalu terbang setelah keluar dari sebuah bangunan yang runtuh. Yang mana terjadi perbincangan bahwa sosok misterius tersebutlah yang diduga menjadi penyebab kekacauan itu. Dan film pun selesai.
Di saat pertama kali menonton film ini, saya juga berpikiran yang sama dengan teman-teman. Bagaimana jika alur cerita film ini menyajikan sebuah adegan di mana Brandon menolong keluarga kecilnya dari sebuah tindak kejahatan yang akan menimpa mereka? Ya, mungkin saja ada maling yang masuk ke rumah atau bertemu begal di jalan yang mau merampok mereka. Yang kemudian orang tuanya melihat sendiri aksi dari Brandon menghalau mereka, dan pada akhirnya Brandon pun menceritakan akan kemampuan luar biasanya itu pada orang tuanya. Sehingga orang tuanya berkesempatan untuk mengarahkan anaknya agar dengan bijak menggunakan kekuatannya itu. Tapi tampaknya film ini ingin menyampaikan pesan pada penonton dari sisi gelap seseorang yang belum matang kedewasaannya, namun berkesempatan memiliki suatu kekuasaan hingga akhirnya ia salah atau tidak bijak menggunakan kekuasaannya tersebut, karena terpengaruh juga suara-suara di luar yang tidak bertanggung jawab dan menghilangkan hati nuraninya. Baik teman-teman, itulah tadi alur cerita film Brightburn yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman terhibur dan jangan lupa untuk menonton film lengkapnya agar kalian bisa melihat alur ceritanya secara utuh. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini. Silahkan like kalau kalian suka atau dislike kalau kalian tidak suka. Serta tinggalkan pesan di kolom komentar jika ada pertanyaan, kritik, dan sarannya. Dan jangan lupa subscribe sehingga nanti kalian tidak ketinggalan saat saya merilis video terbaru. Akhirnya saya William pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih, tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu di video berikutnya.